53. Iya atau enggak? Maaf karena nggak pernah menyinggungnya dan terkesan menutupi dari Mama. Maaf karena terkesan menyembunyikannya. Mazida menunduk. Novina mengangkat dagu sang menantu. Nggak perlu minta maaf. Mama tahu bagaimana perasaanmu. Pasti rasanya sangat kecewa sama dia. Bukan lagi. Tapi ini kayak kedendam. Dia meninggalkanku sama ayah, nggak pernah jujur pada orang lain kalau pernah memiliki anak, malah menyayangi anak orang lain. Dia juga hidup bergelimang harta. Lah, aku sama ayah. Apa-apa kadang serba kurang. Rasanya kayak, aku ini anak yang nggak diharapkan. Sakit banget, Ma. Suara Mazida bergetar. Kak Zida tenang saja. Sekarang sudah ada Mama yang akan menggantikan kasih sayang ibunya kakak yang selama ini nggak kakak dapatkan. Mazida mengangguk, mulai mengatur napas agar kesedihan lekas sirna. Dosa nggak sih, Ma, kalau aku sangat membencinya. Kadang aku membandingkan sikapku sama Mas Alta. Aku sangat membenci ibu. Sedangkan Mas Alta sangat menghormati orang tuanya. Aku malu sama kelakuanku sendiri. Novina memeluk menantunya. Sayang, situasi dan kondisinya sangat berbeda, sayang. Jangan disamakan. Menurut Mama, wajar kalau kamu bersikap begini. Tapi Namira benar. Mama akan menyayangimu seperti anak sendiri. Sudah, nggak usah sedih. Duh, wanita itu benar-benar merusak suasana. Apa aku jahat banget, Ma, sampai menolak saat dia ingin bertemu, tapi kalau menemuinya, aku benar-benar belum siap. Manusiawi kalau kamu masih menolak bertemu. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Novina mengurai pelukan. Ya sudah, ayo dilanjut lepas jarum yang jumlahnya bejibun ini. Namira kembali membantu sang kakak ipar. Keluar dari kamar mandi dengan sudah memakai baju koko, hati Alta menghangat saat melihat tiga wanita itu akur. Lah sudah berdiri dari tadi, mengamati interaksi mereka. Sayang, aku ke masjid dulu, pamit Alta seraya tersenyum. Mazida menatap prianya, lalu tersenyum dan mengangguk. Sayang, yang disayang istrinya doang. Adek sama mamanya dilupakan, sindir Namira. Panaskan telinga lo, ini yang akan lo dengar kalau tetap tinggal di sini. Dasar kakak kurang akhlak. Sudah-sudah. Kalian ini kalau ketemu selalu bertengkar. Novina menengahi. Alta hanya mengedikkan bahu, lalu keluar kamar dan bergabung dengan yang lain. Selanjutnya, mereka menuju masjid yang terletak di basement gedung apartemen. Selesai melepas baju akad nikah, Mazida membersihkan diri dan wajahnya dari makeup. Lalu berganti dengan gamis simpel dengan sentuhan outer unik. Wanita itu paling suka bermain dengan outer akhir-akhir ini. Banyak sekali outer yang dimiliki. Lalu salat saat para pria sudah pulang dari masjid. Kamu oke? Tanya Alta. Ia mendekat saat Mazida baru saja menyelesaikan salat zuhur di kamar utama yang nantinya akan mereka tempati. Ya, asal ada Mas dan keluarganya Mas Alta, insya Allah aku akan selalu oke. Alta merengkuh sang istri dan mengayun pelan. Kamu istriku cantik banget dan sangat menggemaskan begini sih. Mazida hanya tersenyum saat Alta melepaskan diri. Mas, apa aku ini definisi anak durhaka? Enggak, tapi ibumu yang zalim. Kurasa itu setimpal dengan perlakuannya sama kamu. Cuma, kalau boleh minta, tolong sedikit demi sedikit. Kamu kurangi porsi sakit hati dan kebencianmu. Lalu kalau sudah berkurang banyak, kamu maafkan dia. Aku nggak menuntut, tapi bisa, kan, dicoba. Insya Allah. Bagus. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada satu hal yang membuatnya harus melakukan itu. Apa itu, kamu, atau kita belum tahu. Jadi, suatu saat kita mesti mendengarkan penjelasannya. Mazida mengangguk. Ya, tapi jangan sekarang. Tunggu sampai aku siap. Alta tersenyum, membingkai wajah istrinya, menyentil pelan. Hidung bangir Mazida. Oke, sejujurnya Alta sudah tahu alasan utama Linda melakukan itu dari para informannya. Hanya saja belum diutarakan pada Mazida. Sekarang waktunya berbahagia. Jika sampai membahas itu, Alta takut istrinya akan bersedih yang nantinya akan merusak suasana. Mazida melingkarkan tangan ke pinggang Alta. Terima kasih untuk effort luar biasanya. Semoga aku bisa jadi istri yang baik buat Mas Alta. Amin. Aku merasa menjadi pria paling beruntung karena berhasil memilikimu. Bahkan kita harus menikah 2 kali. Mazida hanya tersenyum. Apa?
Yang membuat Mas Alta begitu bernafsu mengejarku. Karena kamu itu baik, sangat cantik, kalem. Saat bicara, nada suaramu begitu lembut. Saat capek pulang kerja, langsung adem saat mendengarmu bicara. Dan alasan terakhir karena kamu seksi mungkin. Soalnya belum pernah lihat kamu dalam keadaan polos. Mazida tergelak. Benar kata Namira. Dasar tukang birahi. Memang, Mas, tolong bimbing aku. Kalau aku ada salah, tolong ditegur. Kalau aku ada kurang dalam mengabdi sebagai istri nantinya, tolong kasih tahu biar aku perbaiki. Kamu sudah terlalu sempurna di mataku. Kamu nggak pernah salah dan nggak ada kurang. Jangan selingkuh. Kalau aku punya niat selingkuh, buat apa masih mengejarmu? Lebih baik mengejar wanita lain, kan? Nyatanya kamu yang tetap kuharapkan. Alta mendekatkan wajah. Dari tadi ia tidak sabar untuk menikmati jeli kenyal berwarna merah muda milik istrinya. Hanya saja, selalu ada orang yang membuatnya segan melakukan itu. Baru saja bibir bertemu sebentar, terdengar ketukan dari luar. Abang, unboxingnya entar malam aja. Ayo kita makan dulu. Alta mendesis sebal. Lapun mengurai Kaman. Dasar adik durhaka. Nggak seneng banget kayaknya lihat abangnya bahagia. Mazida tertawa. Ia mendorong pelan tubuh Alta yang sudah menempel sempurna di tubuhnya. Pria itu lalu menggandeng menuju pintu. Keduanya bergabung bersama yang lain di ruang tamu. Novina memesan banyak makanan. Mereka mengisi perut lebih dulu sebelum ke makam. Mazida benar-benar bahagia ada di tengah-tengah mereka. Meskipun keluarga konglomerat, hubungan dan kekompakan keluarga Alta begitu erat. Apalagi ia diterima dengan sangat baik oleh mereka. Selesai makan, istirahat dan mengobrol sebentar, mereka keluar untuk menuju makam. Di basemen, Alta menunjukkan mahar mobil baru milik Mazida. Alphard dulu aja. Nanti kalau sudah mahir, baru ku belikan yang lebih mahal. Aku nggak bisa mengemudikannya. Gampang, suamimu ini siap menjadikanmu bisa. Kita coba mobilnya buat dipakai ke makam. Keduanya masuk, lalu segera menuju makam menyusul yang lain. Di makam, rombongan berdoa untuk Zamroji. Setelahnya, yang lain pamit pulang. Sayang, Mama pamit pulang dulu. Kamu baik-baik, akur-akur sama Alta, ya. Novina mencium pipi kiri dan kanan Mazida. Iya, Ma. Terima kasih untuk semuanya. Iya, sama-sama. Aku juga langsung pulang, Zi. Anak-anak sudah rewel. Luffy ikut pamit. Iya, terima kasih karena hari ini menyempatkan datang ke pernikahan kami. Papa juga pulang. Tito ikut ambil suara. Ta, istriku titipan. Dijaga baik-baik, siap, Pak. Lalu Hans juga. Terakhir Namira. Kak Zida, aku bakalan kangen tidur bareng kakak lagi. Kita nggak bisa pillow talk lagi. Namira memeluk kakak iparnya. Kamu bisa sering main ke apartemen. Boleh main, tapi nggak boleh nginep. Larang Alta langsung. Abang nyebelin ah. Namira mengurai pelukan. Ia lalu menengadahkan tangan pada sang kakak. Upah jagain kakak ipar mana? 10 hari. Cek, matre amat lo, nggak ikhlas banget jaga kakak ipar. Meski begitu, Alta merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Lah mengoperasikan peranti komunikasi tersebut, lantas menunjukkan pada Namira. 5 juta sudah gue transfer. Sudah, sana pulang. 4 gue lihat lo, dikit amat bayarannya. Masa sehari cuma 500 ribu. Namira sudah, jangan bikin malu. Nanti mama tambahi. Sekarang ayo kita pulang. Novina menggandeng lengan sang anak bungsu, lalu segera menuju mobil. Tinggallah Alta dan Mazida yang masih ada di makam. Mazida kembali duduk, mengelus nisan sang ayah. Setelah sekian lama, aku ketemu lagi sama dia, yah. Dia yang sudah meninggalkan kita. Dia jadi orang kaya, pantas lupa sama anak. Mazida tertawa sumbang. Tapi di balik ujian pertemuan dengannya, Allah memberi karunia besar. Yaitu Mas Alta. Terima kasih karena ayah sudah memilihkannya untukku. Alta tersenyum. Jika yang lain bilangnya aku bisa, Yura. Tapi aku beda. Aku bisa, ayah. Aku bisa menikahi putri ayah lagi. Terima kasih karena dulu sudah memaksaku menikahinya. Sekarang pernikahan bukan lagi terpaksa, tapi karena memaksa. Memaksa putri ayah mau menerimaku. Dan sekali lagi maaf atas kebodohanku dulu. Ayah tenang saja. Aku akan menjaga putri ayah. Setelah bicara panjang lebar,
keduanya pun meninggalkan makam. Mas Arman hari ini kenapa nggak Mas undang di acara akad nikah? Tanya Mazida saat di mobil. Dia masih mengatasi kantor. Nanti saja pas resepsi biar dipuas-puaskan. Kapan resepsinya? Sebulan lagi mungkin. Tapi, bisakah unboxing sekarang tanpa menunggu resepsi? Mazida tertawa. Mas Alta ini yang dibahas unboxing mulu ih. Iya atau enggak? Later. Tegak lurus. Mazida tergelak. Mau nggak iya? Sayang, harus mau. Maksa. Kita sudah sah secara agama dan negara. Apalagi, kan belum resepsi. Allahu Akbar. Kamu itu selalu bikin aturan di luar nalar yang bikin aku pusing. Sayang, mau ya? Bahu Mas Alta masih sakit, kan? Nanti kalau sudah sembuh total aja. Mazida sengaja menggoda. Lah mengerling nakal. Sudah sembuh ini. Bisalah. Nanti yang kiri bermanuver dikit-dikit. Biar yang kanan yang menopang tubuh. Jangan dulu, nanti tambah sakit loh, Mazida, kamu terniat sekali menyiksaku. Kan Mas Alta yang ngajak buru-buru nikah. Udah tahu tangan masih sakit, resepsi masih sebulan lagi. Tetap aja terabas nikah duluan. Karena takut kamu berubah pikiran. Sayang, ayolah. Kamu itu kalau diajak ibadah buka paket, nolak terus kerjaannya. Zalim sama suami. Mau, ya. Mazida hanya terbahak-bahak. Lalu menyandarkan kepala di bahu suaminya yang sedang fokus menyetir. Bentar, biar aku pikir-pikir dulu. Alta berdecak. Saat bersamaan, ponsel Mazida berdering, budenya menelepon. Langsung diangkat olehnya. Bagaimana acara akad nikahnya, nak? Lancar, kan? Mat, asam urat bude kambuh, jadi nggak bisa datang. Padahal tinggal berangkat, semua sudah disediakan suamimu, ujar suara di seberang setelah bertukar salam. Alhamdulillah lancar, Bude. Bude semoga lekas sembuh. Dijaga kesehatannya. Keduanya bercakap-cakap ringan. Alta hanya mendengarkan. Sampai akhirnya panggilan dimatikan. Mau mampir dulu kemana gitu nggak? Kamu mau beli sesuatu mungkin? Makanan atau apa? Tanya Alta. Nggak ah, masih kenyang. Kita balik ke apartemen saja. Capek. Atau check-in ke hotel. No, udah ada apartemen ngapain masih butuh hotel. Pemborosan. Beli lingerie. Ih, apaan itu? Alta menatap istrinya sengit. Lah mencoba terus bersabar menghadapi manusia langka satu ini. Wanitanya salah satu spesies jinak-jinak merpati. Baiklah, kita pulang, keduanya lalu segera kembali ke apartemen. Di perjalanan, sesekali diselingi canda dan tawa dari keduanya. Kapan aku boleh ketemu Rini? Tanya Mazida saat keduanya ada di lift. Pundaknya dirangkul Alta posesif. Sementara lengan Mazida juga melingkar di pinggang sang suami. Nunggu aku ada waktu luang. Nanti aku temani, gimana kabar dia? Ya. Lama nggak ketemu dan berkabar sama dia sejak aku pergi dari Bogor. Berarti dia nggak bohong. Pernah suatu hari aku tanya dia tentang kamu. Dia bilang enggak. Tahu, Rini tuh udah kayak saudara. Keluarganya juga kayak keluargaku. Aku merasa bersalah sudah pergi gitu aja tanpa pamit langsung. Kalau sama aku, merasa bersalah juga enggak. Enggak, Mas Alta mah biang keroknya. Bikin aku stres, hampir gila, nyaris bunuh diri juga. Lift pun terbuka. Keduanya keluar, lalu segera masuk unit apartemen. Di dalam, Alta langsung menyeret sang istri, merebahkannya di sofa. Lah memosisikan diri di atas, menatap Mazida dalam. Aku penyebabmu stres, hampir gila, dan nyaris bunuh diri. Mazida mulai ketakutan di bawahnya. Untuk itu, sekarang aku akan menebus semua kesakitanmu dengan memberikan kebahagiaan sebanyak yang kamu mau. Mazida pias. Ia merasa grogi saat Alta perlahan melepas jarum di dagunya. Pasmina Mazida sudah tidak lagi terpasang sempurna. Apa yang kamu inginkan dariku? Katakan, lanjut Alta. Mazida mengatur napas. Telapak tangannya memberanikan diri membingkai wajah sang suami. Cukup jadilah suami yang bertanggung jawab yang sabar dalam membimbingku. Jangan seperti ibuku yang pergi begitu saja tanpa alasan jelas. Jangan KDRT, dan satu lagi. Jangan selingkuh. Alta tersenyum. Lah mengambil telapak tangan Mazida, mengecupnya dalam. Aku nggak akan berjanji, tapi aku akan berusaha dan membuktikannya.
Terima kasih, sayang. Sungguh, nggak ada kebahagiaan paling besar selain kamu mau memaafkan dan memberiku kesempatan kedua. Alta mendekatkan wajah, lalu menyatukan bibir. La mulai menikmati daging kenyal itu sambil terpejam. Mazida mengalungkan lengannya di leher sang suami. La ikut terpejam, mengikuti ritme Alta. Bibir mereka bertemu, lidah mereka beradu. Suara khas terdengar, seiring hawa panas yang menjalar dari tubuh keduanya. Alta melepaskan diri. La memandangi sang istri dengan nata berkabut. Apa kamu siap kita lakukan sekarang? Mas, tapi apa lagi yang kamu risaukan? Pernikahan kita kali ini berkekuatan hukum. Kalau punya anak, anak kita akan terdaftar secara legal. Itu kan, yang kamu risaukan dulu. Nggak nanti malam aja. Maksudku, biasanya kan. Pengantin baru identik dengan malam pertama. Malam pertama kita sudah lewat jauh-jauh hari. Bukankah kita dulu sering menghabiskan malam bersama? Udah nggak kuat banget nahan emang. Mazida tertawa. Alta menyelipkan anak rambut sang istri ke telinga. Lalu mendudukkan Mazida, lantas memangkunya. Pria itu mengeratkan pelukan di tubuh wanitanya. Kepalanya bersandar di leher sang istri. Kamu ngerasa ada pedang yang mengeras dan butuh musuh buat perang nggak? Mazida terpingkal-pingkal. La paham dan merasakan apa yang diucapkan Alta. Kamu itu curang. Dulu, aku sering memperlihatkan tubuh polosku. Keperjakaanku sudah habis di tanganmu. Tapi kamu nggak pernah mau diajak timbal balik. Ya karena takut Mas Alta nggak bisa menahan diri. Enak saja mau memerawani anak gadis orang sembarangan. Namira aja tahu kalau Mas gampang berahi. Jadi, aku harus pintar menjaga diri. Dan sekarang kamu harus mau diperawani. Nggak ada penolakan lagi. Enak saja terus menyiksa suami. Mazida terus terbahak-bahak. Alta melepaskan pasmina. Mazida, membuangnya asal. La menggerai rambut istrinya. Rambutmu lebih panjang dari yang terakhir saat kita masih bersama. Tapi aku suka. Alta menghidunya sambil terpejam. Lalu outer Mazida juga ditanggalkan, dibuang ke sembarang arah. Hish. Kamu ini hobi banget pakai baju double-double kayak gini, gerutu Alta. Ini double bukan sembarang double, tapi modis namanya. Ketika Alta mulai membuka resleting gamis, Mazida mencekal lengan pria itu. Apa ia mau buka puasa di sini? Ke kamar. Iyalah. Nggak takut apa tiba-tiba Namira nongol di pintu. Iya juga. Besok akan kuganti dengan fingerprint kita berdua saja, biar polisi resek itu nggak bisa sembarangan masuk. Alta berdiri, lalu meminta sang istri naik ke punggungnya. Sekarang belum bisa menggotong. Gendong belakang aja dulu. Mazida tergelak. La kemudian berdiri di sofa, lalu naik ke punggung Alha. Alta pun berjalan menuju kamar. Mas Alta mau tanggung jawabkan kalau aku nanti hamil. Bisik Mazida. Kamu bilang kayak gini. Kesannya kayak kita mau kumpul kebo aja. Kita ini sudah halal, sayang. Jangankan tanggung jawab, kalau bisa aku yang akan hamil dan melahirkan menggantikanmu. Halah, mustahil. Aku tambah berat ya, Mas. Enggak, ringan. Yang berat itu dosamu. Menolakku terus. Lain kali jangan diulangi lagi ya, Dek. Ya. Mazida kembali tergelak. Sangat menyenangkan memancing-mancing pria ini. Di depan kamar, Mazida yang membukakan pintu. Alta lalu menurunkannya bibir ranjang. Lalu segera menindih sang istri. Harusnya kita salat sunnah dulu 2 rakaat. Biar tambah berkah. Ah, Mazida sangat senang bermain-main dengan suaminya. Bahu Alta terkulai. Gai asteris sudah diubun-ubun, tetapi masih ditolak lagi. Sayang, kenapa kamu selalu menyiksaku? Bisa-bisa celana dalamku sobek gara-gara kamu jeda terus. Kan aku cuma bilang, diikuti boleh, enggak pun terserah. Tapi kalau mau mencari keberkahan, lebih baik dilakukan sih. Rasanya Mazida begitu puas menyiksa pria satu ini. Pria itu menjatuhkan dirinya di tubuh Mazida. Ya Allah, nasib. Punya istri terlalu salihah ya gini. Terlalu salihah apa terlalu zalim sih ini? Mas Alta berat. Turun. Lebih berat aku dalam menahan diri. Gini aja. Kita sekalian salat asar. Udah waktunya, kan? Aku janji abis itu akan pasrah. Kamu bolak-balik pun aku terima. Benar. Iya. Tapi yang sudah telanjur tegak lurus ini gimana? Nggak bisa disuruh tiduran lagi. A few moments later.
Lagi, yuk. Mazida mendorong tubuh Alta agar turun dari atasnya. Alta pun terguling dengan posisi telentang. Wanita itu mengelus sesuatu yang tegak lurus itu. Jangan mancing kalau kamu nggak bisa meladeninya. Cuma mau menenangkan, semoga dia ngerti. Kali aja dielus dia kembali tiduran. Nggak ada kayak gitu. Kamu elus yang ada malah mengeras. Ya sudah, ayo salat. Abis kamu setelah itu. Mazida mengangguk. Lamalah meremas barang tegak lurus milik sang suami, lalu berlari menuju kamar mandi sambil tergelak. Mazida hanya menanggapinya dengan tawa nyaring. Setelah sama-sama membersihkan diri, mereka pun salat berjamaah. Karena salat sunnah setelah asar tidak dianjurkan, pengantin baru itu melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat asar. Lalu dilanjut 4 rakaat wajib dan doa-doa kebaikan untuk menyongsong hidup baru, masa depan baru. Baik Alta maupun Mazida begitu khusyuk dalam memohon. Mereka meminta agar benar-benar diberi keberkahan dan kelancaran dalam menjalani rumah tangga yang pastinya tidak mudah. Pasti akan ada ujian, cobaan, dan rintangan yang datang dari penjuru manapun. Selesai berdoa, Mazida memeluk Alta dari belakang. Meletakkan kepalanya di punggung tegap sang suami. Mas, jangan kecewakan aku, ya. Alta mengelus tangan Mazida yang melingkar di perutnya. Insya Allah, kamu tenang saja. Soalnya Mas tahu sendiri, aku tumbuh dari pernikahan nggak sehat. Agak trauma sebenarnya sama pernikahan. Iya, sayang. Iya, insya Allah aku akan berusaha menjadi suami yang baik. Pria itu lalu melepaskan tangan Mazida, membalik badan. Keduanya kini saling berhadapan. Bentar, sayang. Alta lalu berdiri, mengambil ponsel. Ia mencari doa keberkahan untuk pengantin, lalu kembali duduk di hadapan sang istri. Alta lalu meletakkan telapak tangan kanannya di kepala Mazida, lalu menatap ponsel untuk membaca doa. Mazida yang mengaminkan. Setelah selesai, ia membingkai kepala Mazida dengan kedua telapak tangan, lalu meniup doa tadi di ubun-ubun istrinya itu. Keduanya lalu bertatapan sambil tersenyum. Alta tidak lupa mendaratkan bertubi-tubi kecupan ke seluruh wajah istrinya. Mazida hanya bisa pasrah. Alta lalu membawa kepala istrinya tersebut ke pangkuan. Dielusnya pipi Mazida. Sayang, kita masih sama-sama buta masalah pernikahan. Untuk itu, mari kita belajar sama-sama, saling membuka mata untuk melihat dan meraba tentang berumah tangga. Kita saling mengingatkan, saling menegur jika salah dan lupa, dan yang utama saling mencintai dan mengasihi. Sekarang aku tanya, kamu sebenarnya ada rasa nggak sama aku? Cinta nggak? Mazida mengangguk. Aku menghilang kemarin tujuanku untuk menghilangkan perasaan ini, tapi ternyata nggak bisa. Aku merasa lemah karena bucin banget ke Mas Alta padahal udah disakiti sedemikian rupa. Mas tahu nggak, sebelum pergi, Mbak Bella nyamperin aku. Ngapain dia? Dia bilang kebenarannya. Tentang siapa sebenarnya yang nabrak ayah. Kenapa sampai Mas Alta malah menyerahkan diri, semuanya dia ceritakan. Tapi saat itu situasinya sangat rumit. Dan opsi terbaik adalah aku tetap pergi. Aku membawa pergi cinta dan benci pada Mas Alta sebagai bekal. Dan itu rasanya sangat menyiksa. Alta tersenyum lega. Ternyatanya perasaan keduanya sama. Dan sekarang hanya ada kebahagiaan. Insya Allah. Alta mendekatkan wajah, lalu mulai melahap sesuatu yang tidak membuatnya jemu. Saat bersamaan, ponselnya berdering. Alta mengurai diri sambil berdecak. Siapa yang berani ganggu? Coba dilihat dulu. Kali aja penting. Mazida pun duduk. Alta mengambil ponselnya. Arman, cari ini orang. Biarkan saja. Nggak coba diangkat dulu. Mungkin urusan kerjaan. Pria itu lalu mengangkatnya. Lo berani-beraninya hubungi gue. Suara Alta terputus. Entah apa yang dibicarakan Arman sampai Alta akhirnya diam. Lo serius? Tanya Alta akhirnya. Pria itu berdiri, lalu mengambil laptop dan membukanya. Duduk di sudut kamar yang terdapat semacam meja kerja sambil mengoperasikan laptop tersebut. Mazida hanya menatap, tanpa mau bertanya atau ikut campur. Memilih melepas mukena. Wanita itu lalu ke dapur, membuatkan minuman untuk sang suami. Alta masih berdiam sambil fokus pada laptop saat Mazida kembali dari dapur. Sampai akhirnya wanita itu penasaran, dan mendekat sambil membawakan kopi.
Minuman itu diletakkan di meja kerja sang suami. Ada masalah? Tanya Mazida sambil ikut mengamati laptop dari samping Alta duduk. Alta menggeleng. Bukan, sayang. Tapi ini sebuah kabar baik. Perusahaanku menerima penghargaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi terbaik dalam menerapkan SMKK dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Masya Allah, keren. Dan baru saja Arman mengabari, laba bersih perusahaan meningkat 11% dari tahun lalu. Wow, ini seperti hadiah pernikahan kita. Terima kasih karena mungkin kamulah penyebab kabar baik hari ini. Terima kasih karena kamu menjadi sebab keberuntunganku. Kirain tadi kenapa? Kok ekspresinya tiba-tiba diem gini? Alta menarik tangan Mazida, sampai wanita itu duduk di pangkuannya. Pandangan mereka fokus menatap laptop. Pria itu lalu menjelaskan sedikit tentang keuangan dan laba yang didapat. Alta sesekali menciumi leher Mazida. Pria itu sangat bangga dengan pencapaiannya. Mazida terus bersyukur dan mengucapkan hamdalah. Mereka berdua sampai lupa akan buka paket, sebab terlalu bahagia dengan kabar yang ada. Lepas maghrib, mereka sempat turun untuk mencari makan. Balik saat Isya dan sekalian salat. Selesai salat, Alta kembali fokus pada laptop. Mazida yang keluar dari kamar mandi berdecak sebal. La mendekat, menggerayangi tubuh sang suami dari belakang. Aroma wangi yang lembut menguar dari tubuhnya. Udah dong, kerjanya. Besok aja dilanjut lagi. Aku cemburu nih, sama laptop Mas Alta. Iya, sayang. Ya sudah, aku tutup dulu. Alta menoleh, melihat istrinya setelah mematikan dan menutup laptop. Matanya langsung membola. Masya Allah, ini beneran istriku. Seksi sekali. Mazida yang sudah memakai lingerie tembus pandang warna hitam, mengedip. Alta langsung berdiri, meraih pinggang sang istri. Siapa yang mengajari menggoda begini? Inisiatif sendiri. Tadi kayaknya ada yang nggak betah soalnya. Pakai nyindir jadi istri zalim pula. Kan aku jadi takut. Mazida sengaja menggesekkan tubuhnya pada Alta. La juga membelai wajah suaminya itu lembut. Ini hadiah dari Kak Luffy. Katanya buat menyenangkan suami. Ya udah, aku pakai. Gimana? Cantik nggak? Mazida berputar dengan gerakan menggoda. Alta menggeleng, menatap Mazida dengan pandangan buas. Bukan lagi cantik, tapi sangat seksi. Apa ini pertanda kamu sudah siap? Mazida diam. Tangannya sibuk melepas kancing kemeja Alta. Pandangannya dengan Alta terikat. Satu persatu kancing terlepas. Wanita itu sengaja menyentuh dada suaminya lembut. Kamu sudah membangunkan singa yang sedang tidur. Jadi, kamu harus tanggung jawab. Tanpa ampun, Alta membungkam bibir Mazida. Tangannya juga mengabsen setiap inci tubuh istrinya. Bajunya dilepas, dibuang asal. Lalu sarung yang masih melekat, juga berakhir di lantai. Dengan masih berdiri, keduanya saling membelai, saling memberi sensasi. Sampai akhirnya Alta menyatukan keningnya dengan kening Mazida. Are you ready, honey? Tanya pria itu. Matanya sudah berkabut penuh damba. Mazida mengangguk. Tolong perlakukanku dengan hati-hati. Karena ini pengalaman pertama bagiku. Alta tersenyum. Pasti. Alta merobek lingerie yang dipakai istrinya karena tidak sabar jika harus melepasnya. Pria itu menatap takjub pada pahatan dan liukan indah dari Tuhan Maha Sempurna. Semua yang ada dalam diri Mazida porsi pas baginya. Tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Di bawah lampu yang masih menyala benderang, semua bisa dilihat dengan begitu jelas. Mas, jangan dilihatin kayak gini. Aku malu. Mazida menyilangkan tangan. Alta menahannya. Kamu sangat indah, bisik pria. Itu, matiin lampunya. Oke, kita nyalakan lampu tidurnya saja. Alta lalu berjalan mematikan lampu, lantas kembali pada sang istri. Mazida direbahkan di ranjang. Pria itu mulai melakukan simulasi lembut, menyentuh tiap turunan dan tanjakan, memberi rangsangan pada beberapa titik sensitif. Sesekali ia membisikkan kata cinta agar Mazida tidak terlalu tegang. Ada yang sudah sangat basah, siap dimasuki. Maas. Alta hanya tersenyum. Mungkin akan sedikit perih. Kalau kamu ingin aku berhenti, bicaralah. Aku nggak akan melanjutkannya. Mazida mengangguk. Alta mulai melakukannya secara perlahan-lahan. Ia mulai menancapkan cangkul tajamnya di lahan sang istri. Pelan tetapi pasti, cangkul itu mulai bergerak,
menerobos lahan yang dari tadi sudah basah dengan air alami. Pemilik lahan menjerit kecil. Apa ini sakit? Agak perih. Lanjut apa diakhiri saja? Lanjutkan saja. Cangkul yang menancap sedikit ditarik, lalu digerak-gerakkan agar lahan sedikit longgar. Lalu kembali ditancapkan. Beberapa kali dilakukan, sampai akhirnya cangkul tajam itu merasa ada yang terkoyak di ujung. Pemilik lahan sedikit memekik. Alhasil cangkul itu harus istirahat lagi. Berhenti. Sudah saja, ya. Nggak tega lihat kamu kayak gini. Nggak, Mas. Dilanjut saja. Nanggung. Istirahat dulu saja. Cangkul dicabut dari lahan. Saat itulah, terlihat ada sedikit warna merah. Warna merah itu juga terlihat pada spray putih di mana Mazida berbaring. Alta tersenyum. Lah bahagia sekaligus bangga. Istrinya benar-benar masih suci dan terjaga. Karena tidak tega, pria itu memberi jeda sang istri untuk istirahat. Namun, rangsangan terus diberikan. Tangan dan lidah Alta bergerak aktif, bermanuver pada titik-titik tertentu. Mas, ayo lanjutkan. Suara Mazida begitu menggoda. Penggarapan kembali dilakukan. Kali ini sudah tidak terlalu kaku lagi. Alta memacu kecepatan sedang. Mendes helah, sayang. Keluarkan suaramu, nggak usah ditahan. Mazida pun mengeluarkan suara manjanya. Mas, sayang, Mas Alta. Beberapa kali entakan lembut, Mazida menjerit sambil terpejam. Apa yang kamu rasakan? Bisik Alta. Entahlah. Perasaan aneh. Sakit apa enak? Enak. Mazida tersipu malu. Alta tersenyum. Lah kembali memacu kecepatan. Lalu, ia juga merasakan ledakan di ujung inti tubuhnya. Untuk pertama kali, benih Alta membasahi ladang sang istri. Pria itu lalu terkulai menindih Mazida. Alhamdulillah, ujar mereka bersamaan. Terima kasih, sayang. I love you, bisik Alta selanjutnya sambil menciumi wajah sang istri. Ia lalu turun di samping sang istri. Setelah penantian dan kesabaran panjang, akhirnya mereka membuka apa yang harus dibuka. Giliran benih Alta yang berjuang, berlari saling mengejar menuju sel telur Mazida. Untuk nanti salah satunya menjadi pemenang, calon generasi yang salih-salihah. Semoga, Mas. Lagi yuk. En la Rueda de Villar. No Rueda de Villar. Bueno, Todos los martes. Pues a ver. Los yugoslavos, pero no hay entradas. no hay entrada ya. Bueno.